Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izatul Baria dari kelompok 5 NIM 040. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai hadis dari segi kuantitas, yakni hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Pertama-tama, saya akan memberikan presentasi mengenai hadis mutawatir. Nah, teman-teman harus tahu apa sih hadis mutawatir ini? Nah, secara bahasa, hadis mutawatir ini berasal dari kata tawatara yang berarti beruntun. Sedangkan secara istilahnya, hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak sehingga saking banyaknya orang yang meriwayatkan itu tidak mungkin mereka semua akan bersepakat untuk memasukkan sebuah hadis. Nah, dari penjelasan saya ini, teman-teman pastinya sudah terfikirkan dong, di mana ya kira-kira tempat si hadis mutawatir ini disampaikan. Nah, ada 3 tempat yang akan saya jelaskan di sini. Tempat yang pertama itu pada peristiwa Haji Wada. Nah, Haji Wada ini adalah haji perpisahan sebelum Rasulullah wafat. Nah, pada saat Haji Wada ini Rasulullah menyampaikan sebuah hadis yang didengar oleh banyak orang, dan saking banyaknya orang-orang yang mendengarkan itu, tidak mungkin dong mereka semua akan bersepakat untuk memasukkan sebuah hadis yang baru saja dikatakan oleh Nabi. Yang kedua, pada saat khutbah Jumat. Nah, pada saat sholat Jumat itu kan ada banyak ya jamaahnya, apalagi sholat Jumatnya bareng sama Rasulullah. Pastinya banyak kan yang mendengarkan. Nah, orang-orang itu tentunya tidak mungkin semuanya bakal bersepakat untuk memasukkan sebuah hadis. Nah, peristiwa yang ketiga yakni di Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah. Nah, di penaklukan kota Makkah itu pastinya ada banyak orang yang datang untuk berperang untuk membebaskan kota Mekah dari kekuasaan kaum kafir Quraisy. Nah, di sana Nabi juga menyampaikan hadis-hadis yang hadis itu masuk ke dalam circle hadis mutawatir ini karena yang mendengar juga sangat banyak dan tidak mungkin orang-orang banyak itu akan bersepakat untuk memasukkan hadis ini. Nah, hadis mutawatir sendiri dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada mutawatir lafdi. Mutawatir lafdi ini lafaznya hingga maknanya itu sama dari yang dikatakan Rasulullah pada zaman dahulu sampai sekarang itu masih sama. Misalnya Rasulullah dulu berkata, "Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat." Nah, sampai saat ini kita pun masih mendengar kalimatnya juga sama seperti itu. "Sholatlah kalian seperti aku sholat." Seperti itu. Nah, yang kedua, ada mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ini maknanya saja yang sama, tapi susunan kalimatnya boleh berubah-ubah. Nah, misalnya tadi saya mengambil contoh ya, "Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat." Itu kan isinya. Nah, nanti cara penyampaian hadis ini itu bermacam-macam. Ya boleh diganti-ganti, yang penting isinya tetap berisi "sholatlah kalian sebagaimana aku sholat." Nah, yang ketiga ada hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali ini yang menyangkut perbuatan Rasulullah. Nah, ini ditiru tanpa perbedaan oleh orang banyak. Jadi misal, sholat id pada zaman Rasulullah itu 2 rakaat. Pada zaman kita juga tetap 2 rakaat, gak diubah-ubah. Nah, itu yang termasuk hadis mutawatir amali. Oke, kita akan berpindah ke hadis masyhur. Hadis masyhur ini apa sih? Nah, tadi saya menjelaskan hadis mutawatir lebih dahulu. Sekarang kita turun ke hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah hadis yang dirawikan oleh 3 orang atau lebih tapi tidak mencapai jumlah mutawatir. Mutawatir tadi kan yang merawikan sangat banyak sampai tidak mungkin untuk orang-orang banyak tersebut itu bersepakat untuk berbohong. Nah, hadis masyhur ini yang meriwayatkan juga banyak tapi tidak mencapai jumlah mutawatir. Nah, kemudian ada hadis ahad. Nah, hadis ahad ini di bawahnya hadis masyhur lagi. Jadi hadis mutawatir, hadis masyhur, kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad ini apa sih? Dari namanya aja udah ahad ya. Ahad berarti 1. Nah, hadis ahad ini hadis yang dirawikan oleh 1 orang. Ya, 1, benar-benar 1. Jadi para sahabat biasanya sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis ahad ini. Nah, si hadis ahad ini itu bukan perawinya benar-benar 1 ya, maksudnya jarang gitu loh yang merawikan hadis ini. Nah, hadis ini di bawahnya hadis masyhur. Jadi di bawahnya 3 tapi nggak yang benar-benar 1 juga. Nah,
pada hadis ahad ini ada macamnya. Yang pertama, hadis masyhur. Nah, di dalam hadis masyhur yang terkandung di dalam hadis ahad ini dibagi lagi menjadi hadis sahih. Dan yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis doif. Nah, yang kedua ada hadis aziz. Hadis aziz ini terbagi lagi menjadi hadis gharib dan hadis gharib nisbi. Nah, hadis gharib sama hadis gharib nisbi itu apa sih? Kelihatannya kok kita belum pernah denger ya? Nah, hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkan, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selain imamnya. Nah, kalau hadis gharib nisbi itu apa? Yang tadi kan hadis gharib. Nah, yang sekarang itu hadis gharib nisbi. Nah, apa tuh hadis gharib nisbi? Hadis gharib nisbi ini hadis yang diriwayatkan melalui dua jalur. Yang pertama melalui jalur Muslim dan yang kedua melalui jalur Ad-Darqutni. Nah, kalau lewat jalur Muslim ini kita melewati sanad Muslim, sanad Malik, Dumroh bin Said, Ubaidillah, dan Abu Waqid al-Laitsi yang menerima langsung dari Rasulullah. Sedangkan kalau kita melalui jalur Ad-Darqutni terdapat rentetan sanad yakni Darqutni, Ibnu Latihah, Khalid bin Yazid Urwah, dan Aisyah yang langsung menerima dari Nabi. Jadi mau lewat jalur Muslim atau lewat jalur Ad-Darqutni itu sama-sama dari Rasulullah. Tapi yang Ad-Darqutni itu melewati Aisyah baru Rasulullah. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.